Solid, hapuskan semua komentar negatif dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game kali ini. Dan bahkan Luminaire yang menggunakan Sylvana. Oke. Yes, berarti kita akan melihat nantinya Valir akan menjadi roamer, membuka map Open Vision. Dan ini yang aku bilang tadi sama Pak Pulung ya. Yep. Masalah vengeance di seorang Sylvana support. Benar banget, tapi kali ini bakal coba dipasang karena seorang Psycho Skylar terkena damage yang cukup besar dan Clover akan mendapatkan first blood flicker digunakan begitu saja. Berhasil oleh seorang Skylar. Psycho langsung mencoba untuk membantu seorang Skylar di arah bottom lane. Clover dia gak punya apa-apa dan Skylar gak boleh terlalu barbar karena bisa jadi balikan keadaan. R7 juga mencoba untuk melakukan cutting tapi EVO's Legends di dua lane yang berbeda mendapatkan kemenangan walaupun Versiknya berada di pressure yang cukup keras. Iya, Clover pun di bagian bawah mendapatkan bantuan dari REKT. Ia menggunakan Valir hampir aja tadi burst fireball-nya bisa meng-cancel dua orang yang ingin pulang karena sudah rindu kampung halamannya. Yes, dan bahkan kali ini Albertnya yang bakal coba diganggu oleh RKT, tapi RKT nggak ada yang jemput. R7 melakukan rotasi dan lihat di sini Finn bersama RKT harusnya first blood didapatkan oleh tim Waran Kiyoshi. Wow, berani banget. Sendirian aja maju ke bagian depan. Ada apa ya, sebuah gangguan yang dilakukan tapi malah kehilangan satu nyawanya untuk REKT. Yes, first blood didapatkan oleh seorang Psycho. Untungnya Psycho yang dapatin, tapi ini Psycho dengan emblem fighternya membuat Versik sedikit kesulitan. Mirror image ke arah belakang, REKT membantu pergerakan atas Versik di arah jungle. Ini mungkin bakal menjadi pergerakan rotasi yang cukup lambat untuk seorang Versik. Meanwhile, kita ingat kembali Cloud ini memang hero yang tidak cukup kuat di arah early game. Montage yang telah dikeluarkan, Albert kini bakal memancing keributan di arah tunnel. Udah ada anti-match dari belakang. Skylar memilih mundur dengan falling star moon-nya kali ini. Anti-match hanya seorang diri, Luminaire gak ada yang bantu. Tapi The Way of Dragon bakal berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Versik. Iya, Versiknya keculing tak dari mana asal, tapi untuk REKT kedua kalinya dia sudah kehilangan nyawa dan keunggulan hadir untuk RR Kiyoshi. Dan bahkan Finn bakal berada di arah top lane mengganggu pergerakan anti-match. Damage yang terlalu besar dan burst dikeluarkan oleh Finn dan juga di arah top lane. Kali ini giliran anti-match yang berada di bawah pressure. Waduh, ini kenceng banget ya rotasi yang dilakukan oleh player dari arah, apalagi untuk ke arah Psycho-nya. Dia bermuter-muter aja tadi yang berhasil untuk mengganggu, mengacak-acak, ngebuang waktu player dari EVO's Legend untuk bisa melakukan sebuah initiate. Yes, lihat weakness point ini tersisa 2 saja. Di arah mid lane juga diganggu pergerakannya. Coba ditangkap oleh seorang Finn, tapi flicker telah dikeluarkan. Finn terlambat kali ini. Papan Catura dibuka tapi ke arah yang salah. Meanwhile di sana poin 1 diamankan oleh tim EVO's Legend. RKT memukul mundur seorang Albert dari arah bottom lane. Iya, benar sekali. Walaupun tadi sempat masuk ke dalam lingkar ataupun peta kan Skylar! Ya? Skylar benar-benar mengganggu pergerakan dari Versik. Dan bahkan Versik gak bisa dapetin orange map-nya. Waktu yang terbuang di jungle atas EVO's Legend. Waduh, ini nih tekanan-tekanan yang kayak begini yang emang ngeganggu Cloud-nya untuk di awal-awal. Sampai kapan dari arah Kiyoshi bisa mengganggu ke arah Versiknya untuk melakukan farmingan, tapi itemnya Heptasis menit 3. Corrosion juga menit 3. 3 tapi item awal. Tapi bisa dibilang ini Clover belum punya sepatu dibandingkan seorang R7. Berarti harusnya goldnya lebih banyak dari R7. Benar banget. Dan RKT udah bikin Warrior Boots. Kali ini Versik tertinggal levelnya oleh seorang Albert. Sang bayi macan tertinggal atas sang bayi alien 1 level. Iya, benar sekali. Sementara Clover didorong mundur aja. Void Crystal tadi ada di bagian tengah. Luminaire dengan Cyclone Eye-nya berpindah tapi malah mentok. Sementara Rek berhasil mendorong dengan adanya satu sering. Merebut pacar yang tidak Campak punya. dah lu sekali lu. Kita lanjutin lagi ya. Oke, Wave Dragon langsung berhasil mendapatkan seorang Clover dan ternyata langsung di flicker begitu saja. Langsung ada papan catur di sana. Kita terkaget-terkejut terheran-heran bahkan Reknya didapatkan oleh seorang Psycho. Membuat RR Kiyoshi berhasil mendapatkan 2 poin. Buset, tiba-tiba baru masuk udah langsung ada teamfight seperti ini. Luar biasa dan Turtle diamankan oleh seorang Albert sang Violin. Yap, benar sekali. 5-1 poin kill sekarang. Antara network juga udah ada sedikit perbedaan. Mungkin di angka sekitar 2000. Ya, sekitar angka 2000-an nih. Yes, dan tadi buat teman-teman yang nanya, Lemon mana itu tadi Finn ngeluarin stikernya? Tring, Lemon. Itu, langsung ada Gila. Lemon. Ini kalau misalnya yang ngeluarin stikernya RR Kiyoshi Lemon. Yap. Buset itu nambah buff power. Tapi kalau yang
nge-pop up stikernya itu EVOS. Itu namanya mancing keributan. Tapi ternyata bakal coba di follow up. Dua yang bakal dikeluarkan. Ke arah belakang, Saiko-nya tertangkap begitu saja oleh seorang Luminaire. Kali ini masih bisa ditumbangkan dan shutdown di arah bottom lane. Iya, baik sekali setup yang udah dilakukan RRQ Osi. Baik banget, ada 2 di depan, 1 di belakang. Tapi ternyata setup seperti itu langsung diputar balikan keadaannya oleh EVOS Legend. Dan mereka yang mendapatkan point kill. Yes, dan Skylar bakal coba untuk ngambil orange buff dari seorang Versi. Versi sepertinya melihat posisi itu dibuka begitu saja. Dan kayaknya Versi tahunya udah hilang deh. Dan berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar, pemain yang luar biasa. Versi mencoba untuk membantu pergerakan anti-match di arah top lane dan too strong. Ini lebih ke arah ini ya, aku melihatnya kayak suksesor dari MDL yang saling beradu dari segi mentalnya. Skylar benar-benar motong banget dari segi rotasi sehingga orange buff yang seharusnya menjadi makanan untuk Versi kali ini diambil begitu saja. Oke, Luminaire berhasil menangkap seorang Saiko tapi gak ada follow up dari Versi. Kami kali ini belum ada blessing duet, tidak bisa begitu saja. Saiko berhasil ditumbang oleh seorang Versi tapi botnya chokernya terlalu sakit di arah mid lane. Hampir saja menumbangkan 3 player dari tim EVOS Legends. Oke, sementara 1 weakness point lagi udah langsung dilepaskan aja. Ini dia, crossbow of Tang sedikit lagi, masih ingin lebih. 1 hit terakhir, menghilang sudah. R7 ditumbangkan di arah bottom lane oleh seorang Clover. Permainan yang luar biasa, hampir saja sakaratul maut dan Versik berhasil mendapatkan 1 buah purple buff-nya walaupun di mid lane-nya sudah pecah turret. Mid lane pecah turret, ini bakal menjadi bencana. Albert di arah bottom lane, Albert bakal standby on position dan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile, anti-match bakal coba untuk membaku hantam di arah mid lane. Bakal buying time, bakal clearing minion. Karena bakal coba ditangkap begitu saja. Luminaire berhasil mendapatkan Skylar dan ditumpahkan begitu saja. Skylar gak bisa kabur, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan Finn, what a play, flicker yang baik dan bakal langsung membuat ultimate. Anti-match harus menggunakan revive-nya di arah mid lane. Waduh, itu benar-benar menyakitkan. Dan sekarang Alex, the final blow-nya. Untungnya Turtle masih berhasil diamankan oleh Versik. Dan Versik langsung kabur ke bagian atas. Tapi Saiko terjebak, untungnya masih bisa kabur. Sementara R7 didorong dengan sharing torrent. Gagal untuk bisa mengeluarkan Way of Dragon-nya. Luminaire kali ini udah standby posisi, bakal coba ditabrak. Tapi masih ada dadar guling kali ini. Membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi harus mundur. Dan bahkan EVOS Legends membalikan keadaan. Dan 5 sama poin. Dengan gold yang lebih unggul. Berhasil menangkap seorang Finn. Udah gak bisa belikan lagi. Bakal menjadi pilihan dan Finn berhasil ditumpahkan oleh anti-match. Harusnya betul sekali kali ini 50. Wah, tersisa Saiko sendirian aja. Ini dia, udah dicolok tapi ternyata dia masih bisa menggocek. Saiko sedikit lagi, burst fireball-nya terkena tapi masih bisa kabur. Mereka menuju ke seorang anti-match kali ini. R7 yang berhasil menggunakan 1 buah flicker untuk mundur. Versik masih mau lebih menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Dan bahkan gak ada cover sama sekali. Anti-match, Saiko, Skylar pun sedikit terlambat untuk mengambil 1 buah purple buff. Tapi ditukar oleh seorang Ray. Versik masih mencoba balik ke blessing duetnya. Skylar langsung fokus. Sedianya dia harus berhasil mendapatkan 1 buah poin atas tim EVOS Legends. Oke, dan di tempat lainnya ada Albert yang udah berhasil ditumbangkan oleh Clover. Dan sekarang untuk Esmeralda pun udah berhasil diambil. What? Permainan macam apa ini? Gila, intensitas yang sangat luar biasa. Jual beli serangan dari kedua belah tim. Bahkan dari tadi EVOS Legends sangat tinggal dari segi gol. Kali ini unggul 2K Network. R7 mau tapi dihajar. Luminaire berhasil mencoba menangkap 1 buah. Dan gak berhasil. Saiko berhasil menghindari. Versi gak bisa pulang. Tapi ternyata 1 poin kali ini lebih dikasih ke arah objektifnya. Berhasil dapetin turret, dapetin orange buff. Posisinya dibalikan oleh tim EVOS Legends. What a play from EVOS Legends. Profesor, apa yang terjadi? 1 buah turtle yang tadi tercuri setelah Skylar yang 2 kali ditumbangkan di area top lane. Itu menjadi jawabannya. Albert tadi melakukan rotasi ke arah bottom lane ketika dia melihat Clover berhasil menumbangkan R7. Dan langsung buyar dari segi rotasinya hingga kali ini. Dari yang RRQ Hoshi unggul 2K network dibalikin. EVOS Legends unggul 3K berarti 5.000 keunggulan yang diamankan oleh EVOS Legends setelah tadi teamfight di area turtle. Yes. Dan malah dari segi turretnya EVOS Legends berhasil mengamankan 4 turret. RRQ Hoshi kali ini harus sedikit bersabar karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Dan EVOS Legends pun coba untuk mendapatkan 1 lot. Udah bakal dicolek di menit yang ke-10. Lotnya tercolek begitu saja. Benar sekali, tapi di bagian bawah R7 mendapatkan space tercipta. Ini dia. Skylar tertangkap lagi, crossbow yang belum dikeluarkan. Tapi kali ini harus ditumbangkan. Permainan cukup sabar dari seorang Clover di top lane. Dan R7 masih coba untuk dapetin 1 buah
push di arah bottom lane. Iya, dan Sylvana pun harus pulang, Luminar pun harus pulang. Sementara untuk Clover dan juga Versick, mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ini dia Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS Legends. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lord yang pertama di El Clasico yang pertama di season yang ke-7. Wah, ini CC-nya mendadak naik speed ya nggak? Tadi di awal slow banget permainan, Bener. mendadak langsung aja tancap gas. Ini dia sang bayi macan head to head dengan sang bayi alien menuju ke arah seorang Psycho. Psycho memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan dash-nya dan bahkan ditempel sampai dia harus menggunakan Alexo-nya. Wah. Bahkan diusir anti-match seorang diri. Tapi damage ataupun tekanan yang dia lakukan layaknya ada 3 atau 4 orang seperti dia gitu loh. Ini bakal kacau sekali pertahanan yang dilakukan. Skylar masih menompo seorang Versi, tapi Versi mencoba memaksakan kanan, malah dibalikan kanan dan lihat Skylarnya. Ada 3 Evo di sana, mereka telah dikeluarkan. Ada Clover ditancapkan satu untuk satu. Luminar ditukar dengan Skylar. Ini dia serangannya, Lordnya udah mulai hadir. Mountain Shocker dikeluarkan tapi di area ini masih ada inner turret di tengahnya. Di bagian bawah mulai digebuk oleh Lord. Tapi apa yang terjadi? Antimat terlalu masuk bagian dalam. Untungnya masih bisa kabur. Sementara Tapi itu ternyata di belakang sana blessing dua dilakukan oleh seorang Versi. Tiba-tiba datang cinta kepadaku dan bahkan turret ini terdiamankan oleh tim EVOS Legends bersama dengan turret di arah bottom lane. Di arah top lane-nya juga masih dibangsakan. Versi seorang diri, dua Dragon di arah yang salah dan monster kill masih bisa berhasil mendapatkan satu orang Psycho. Ini bencana untuk tim Ararkyoshi. Esmeralda udah balik, Skylarnya udah bisa memberikan backupan lagi. Anti-Mate mulai maju ke bagian depan tapi ternyata dia masih belum cukup kuat, hanya bisa untuk mempertahankan R7. Sedikit lagi masih bisa kabur untuk masuk ke dalam base-nya. Permainan yang luar biasa dari R7. Benar-benar kalkulasi yang cukup tepat. Kalau dia terpick up, karena bakal bisa menjadi bencana. R7 salah satu punggawa yang cukup memberikan damage burst terhadap seorang Versi. Dan bahkan kalau bukan karena R7, Versi tidak bisa terpick up seperti itu, Profesor. Iya, ditambah dengan hadirnya Retribution karena dia sebagai jungler dan plus jangan lupakan juga R7 berperan penting untuk pencurian turret dari Ararkyoshi. Menompang gold, namun perbedaan goldnya kali ini sudah menuju ke arah 4000. Untuk advantage ini benar-benar jadi milik EVOS Legends banget. Tapi untuk tim fight selanjutnya, R7 yang bakal dilema. Dia bakal nendang Clover atau Versick. Wah, bener kan kata gue? Yang tadi di belakang. Yep. Ini kalau misalnya bener gue nggak salah kalkulasi, ini El Clasico pertama tanpa Lemon. Bener. El Clasico pertama tanpa Lemon. Lemon selalu hadir di setiap El Clasico. Mau gonta-ganti roster, mau apapun keadaannya lagi di posisi bagus atau menang, mereka selalu nurunin seorang Lemon. Tapi sekali ini Luminar di depan sana menangkap R7, udah gak bisa kemana-mana lagi, di follow up oleh seorang Psycho. Tapi ternyata Versi di belakang sana langsung keluar lagi daripada dia memaksakan keadaan. Luminar Sakar atau mau Psycho di sini bakal coba diganggu dengan ada Seri Soren, ada Hachimet dan bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Psycho. Iya. Benar-benar bagus banget kali ini cover yang cukup tepat dari tim EVOS Legends. Iya, walaupun tadi masih sempat masuk ke dalam kotak yang ada dikeluarkan lewat real world manipulation-nya. Sementara itu Nyisaka, ini dia blessing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi video untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya, tapi base sudah mulai langsung dicolek-colek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensif yang cukup baik dari Ararkyoshi. Ingat, Ararkyoshi sangat kuat dalam defensif, tapi ini bakal coba di-down oleh Cross Volte. Tumbangkan, Psycho Sakratul Maut masih terbang dari seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Pharma Maut terlebih dahulu. Ada Skylar di sana memilih untuk mundur, tapi R7 bakal fokus dengan tik, tapi saldo lepas. Ultimate kali ini nggak berhasil ditumbangkan. Meanwhile Skylar harus tumbang. Dua player dari tim Ararkyoshi bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana. Game pertama kemudian masyarakat diamankan oleh tim EVOS Legends. Skylar fokus ke arah belakang. Versi dapat 1 buah poin. Dan ternyata ada seorang Alphen. Wipe out! Wipe out dan kemenangan pertama EVOS Legends 1-0. Ini benar-benar gila banget. Intensitas mereka langsung naik ketika setelah tadi pause yang dilakukan, tiba-tiba boom, langsung buyar semuanya. Tim fight-nya mulai terjadi satu demi satu.